Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholisa, NIM 2311100079. Baik, saya dari kelas HKI semester 5C ingin mempresentasikan judul proposal saya, yaitu kajian sosiologis tentang faktor pendorong dan dampak pernikahan dini di Kampung Kejayaan. Yang pertama, latar belakang masalah atau latar belakang penelitian. Keluarga memiliki peran fundamental dalam pembentukan nilai dan tatanan sosial. Pernikahan dianggap sebagai kontrak sosial yang diakui oleh hukum, agama, dan budaya. Fenomena pernikahan dini masih sangat tinggi di berbagai negara termasuk Indonesia. Menurut data UNICEF, tahun 2020, 12 juta anak perempuan menikah setiap tahun sebelum usia 18 tahun. Di Indonesia, angka perkawinan anak mencapai 10,35% atau 1,2 juta anak perempuan. Faktor kesenjangan antara hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal 19 tahun, dan realitas sosial masih terjadi. Faktor pendorongnya pernikahan dini yaitu terjadi karena ekonomi, pendidikan yang rendah, budaya atau adat, dan minimnya pemahaman agama, serta pergaulan bebas, dan akibatnya kehamilan di luar nikah. Dampak pernikahan dini yaitu resiko kesehatan, putus sekolah, kemiskinan, konflik rumah tangga, dan ketidaksiapan mental, dan bisa juga KDRT. Pandangan masyarakat tidak seragam, sebagian mendukung atas dasar budaya atau agama, sebagian menolak karena dampak negatif. Fenomena ini mencerminkan ketimpangan sosial dan perkembangan nilai masyarakat modern. Pentingnya penelitian sosiologis untuk memahami faktor pendorong dan dampak secara komprehensif. Yang kedua, ada rumusan masalah. Apa saja? Yang pertama, untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan dini dalam masyarakat. Yang kedua, bagaimana pandangan masyarakat terhadap praktik pernikahan dini. Yang ketiga, untuk mengetahui pernikahan dini bagaimana pernikahan dini memengaruhi struktur dan relasi sosial dalam masyarakat. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis yaitu memperkaya kajian sosiologis hukum terkait dinamika sosial, penyebab, dan pernikahan dini. Yang kedua, manfaat praktis yaitu menjadi masukan bagi pemerintah, tokoh agama, dan lembaga sosial dalam merumuskan kebijakan pencegahan pernikahan dini. Yang ketiga, manfaat akademis, menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa dan peneliti dalam mengkaji fenomena pernikahan dini. Yang kelima, studi penelitian terdahulu meninjau dari 5 penelitian sebelumnya. Yang pertama dari Ezi Agustin 2025 dengan judul Faktor Penyebab dan Pengaruh Tradisi. Yang kedua ada Rudiana tahun 2020 dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini. Yang ketiga Ramadhani Putri Rambe tahun 2022 yang berjudul Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini. Yang keempat, Arif Hilman Zabidi tahun 2025 Potret Keluarga Pernikahan Dini dalam Konsep Keluarga Maslahah. Yang kelima, Indriani Situmorang tahun 2024 yang berjudul Hubungan Pengetahuan Remaja dan Pernikahan Dini. Dari kesimpulan studi 5 terdahulu, yaitu sama-sama memakai metode kualitatif. Faktor penyebabnya seperti ekonomi, budaya, pendidikan yang rendah, dan pengetahuan yang minim. Dampak yang muncul
yaitu karena putus sekolah, kemiskinan, dan ketidaksiapan mental. Selain itu, penelitian memiliki kontribusi baru karena menggabungkan faktor pendorong dan dampak sekaligus dalam perspektif sosiologis di lokasi berbeda, seperti di Kampung Kejayaan. Yang keenam, ada metodologi penelitian. Jenis penelitian dan pendekatan yaitu penelitian yuridis empiris. Pendekatan ini pendekatan sosiologis untuk melihat efektivitas hukum dan fenomena sosial terkait pernikahan dini. Yang kedua, ada sumber hukum primer. Sumber hukum primer menggunakan data lapangan seperti wawancara dengan pihak terkait praktik pernikahan dini. Dan ada sumber hukum sekunder. Sumber hukum sekunder yaitu peraturan perundang-undangan seperti buku, jurnal, literatur akademik, karya ilmiah relevan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan responden terkait fenomena pernikahan dini. Yang kedua, melakukan observasi atau mengamati kondisi sosial masyarakat di lokasi penelitian. Yang ketiga, studi dokumentasi, mengumpulkan dokumen, arsip desa, data statistik, dan laporan lembaga. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada analisis deskriptif. Analisis deskriptif kualitatif menelaah, mengelompokkan, menginterpretasikan data untuk menjawab rumusan masalah. Yang ketujuh, ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini menggunakan teori struktural, fungsionalisme, dan teori konflik. Teori fungsionalisme yaitu pernikahan dini dipandang sebagai mekanisme menjaga nilai tradisional. Namun dalam masyarakat modern menjadi disfungsional yang menimbulkan kemiskinan, putus sekolah, dan ketidakseimbangan sosial. Teori konflik, pernikahan dini sebagai akibat ketimpangan sosial ekonomi, patriarki, rendahnya akses pendidikan, serta strategi bertahan hidup keluarga miskin. Kedua teori ini memberikan gambaran komprehensif mengenai penyebab dan dampaknya pernikahan dini dalam struktur sosial masyarakat. Yang 8, sistematika penulisan. Bab 1, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Bab kedua, ada tinjauan pustaka, pengertian perkawinan, hukum perkawinan, syarat, dan rukun nikah. Selain itu, ada pengertian pernikahan dini, faktor pendorong dan dampaknya. Bab ketiga, ada metodologi penelitian, jenis penelitian, lokasi, subjek dan objek, sumber data, teknik pengumpulan, teknik analisis, teknik penulisan, dan sistematika penulisan. Bab keempat, hasil penelitian, fenomena pernikahan dini di Kampung Kejayaan dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pernikahan dini. Bab kelima, penutup, kesimpulan dan saran dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.